حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Lail, surat nomor urut 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi, maksudnya menutupi siang, menutupi sinar matahari. Ayat keduanya, wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila nampak, apabila terang. Ayat ketiga, wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Demi apa yang Dia ciptakan, yang Allah ciptakan, berupa laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebutkan waktu-waktu tadi, dan juga bersumpah dengan apa yang Dia ciptakan berupa laki-laki dan perempuan, untuk menjelaskan kepada kita betapa pentingnya waktu-waktu tadi. Seperti waktu malam. Jangan sampai dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi yang mengandung dosa, seperti orang menonton film yang porno, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi sebaiknya, hendaknya waktu malamnya itu dipakai untuk istirahat. Waktu malamnya itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Pada sebagian malam, maka bertahajudlah kamu sebagai tambahan buat kamu, ibadah sunnah buat kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirimu ke tempat yang terpuji. Begitulah pula waktu siang dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk belajar. Apalagi siang yang terang nampak, tanpa harus menggunakan lampu, ya, tanpa harus menggunakan AC. Ya, manfaatlah waktu siang dengan sebaik-baiknya. Dan Allah juga bersumpah demi apa yang
Dia ciptakan laki-laki dan perempuan. Dengan diciptakannya laki dan perempuan, maka terjadilah kemudian perkawinan yang kemudian bisa menyebarluaskan anak manusia. Karenanya kita mensyukuri ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki. Kita juga mensyukuri ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai wanita. Jangan seolah-olah tidak terima atas takdir kita, sehingga yang laki-laki ingin menjadi seperti banci, seperti perempuan, dengan pakaiannya, dengan gerak-geriknya. Ya, begitu juga yang perempuan seolah enggak ridho dengan ciptaan dirinya sebagai perempuan, sehingga dia berusaha untuk kemudian bersikap dan perilaku seperti kelelaki-lelakian. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Demi apa yang Dia ciptakan, laki-laki dan perempuan. Ayat keempatnya, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu itu beraneka ragam, macam-macam. Ada yang usahanya berdagang, ada yang usahanya mengajar, ada usahanya memberikan layanan, ada yang dagangnya sayuran, aksesoris, pakaian, ada yang pekerjaannya di pabrik, di pasar, macam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu sungguh beragam, sungguh bermacam-macam. Yang penting usaha itu baik dan halal. Ya. Tidak ada usaha yang baik dan halal itu kemudian rendah dan tercela. Semuanya kalau baik dan halal itu merupakan usaha yang mulia dan terpuji. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu sungguh beragam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat kelimanya, fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan memberi. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang membutuhkan. Baik manusia ataukah ciptaan Allah yang lain. Seperti binatang misalnya. Fa'amma man a'ta. Adapun orang yang memberi manusia, memberi kepada binatang, memberi kepada yang membutuhkan, wattaqa, dan orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah,
yang taat kepadanya. Kemudian ayat berikutnya, wasaddaqa bil husna, dan orang itu membenarkan tentang sorga, kebaikan. Adapun orang yang memberi, bertakwa kepada Allah dan yakin serta membenarkan adanya sorga, wasaddaqa bil husna, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kumudahkan bagi orang itu jalan menuju kemudahan dan kebaikan. Fasanu yassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan bagi orang itu jalan kemudahan, jalan menuju kebahagiaan yang mudah. Kalau orang itu suka memberi, orang itu bertakwa dan membenarkan tentang adanya sorga, adanya kebaikan dan balasan atas kebaikan itu, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju kemudahan, jalan menuju kebahagiaan. Sebaliknya, ayat 8, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir, wastaghna, dan merasa dirinya berkecukupan, tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bakhil dan merasakan dirinya berkecukupan dan tidak membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan tentang sorga, tentang kebaikan yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam sorga. Orang yang mempunyai sifat-sifat ini, bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, orang yang pelit, merasa cukup, tidak membutuhkan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendustakan tentang kebaikan dan sorga, tempat orang mendapatkan balasan dari kebaikan itu, maka orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itu, fasanu yassiruhu lil usra, akan kami mudahkan kepadanya jalan menuju kesukaran, jalan menuju kesengsaraan. Orang yang mempunyai sifat-sifat negatif tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan menuju kesengsaraan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak berguna baginya apabila dia sudah mati. Bahkan menjadi beban buat dia. Hartanya yang dia kumpulkan, yang dia miliki, bisa jadi dia bisa memanfaatkan untuk kehidupannya di dunia. Tapi kalau dia sudah mati, iza taradda, gak berguna lagi hartanya yang dia miliki. Bahkan harta itu akan menjadi beban buat dirinya. Akan dimintakan pertanggungjawaban atas harta yang dimiliki itu. Ayat berikutnya,
ayat ke-10, inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk. Kata Allah, kamilah yang memberikan petunjuk. Karenanya hendaknya kita selalu meminta kepada Allah, baik dalam sholat kita ataupun dalam kesempatan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ayat 13-nya. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Kalau penyebutannya secara kronologis adalah dunia dan akhirat. Mengapa disebutkan akhirat dulu, baru kemudian dunia? Ini untuk memberikan stressing, penekanan betapa pentingnya akhirat itu. Ya, karenanya sesungguhnya milik kamilah akhirat. Ini untuk mengetuk kesadaran kita. Dan juga dunia tempat kita berkiprah. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'anzartukum naran talazza. Maka aku peringatkan kepadamu, wahai manusia, naran talazza, neraka yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia tentang neraka yang sangat panas, neraka yang menyala, neraka yang berkobar-kobar. Untuk siapa neraka yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia itu? La yaslaha illal ashqa. Itu ayat 15-nya. Tidak akan masuk ke dalam neraka itu kecuali orang yang paling celaka. Ashqa. Kalau celaka syaqiyun. Kalau paling celaka ashqa. Tidak akan masuk ke dalam neraka itu kecuali orang yang paling celaka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dan dilindungi kita dari neraka yang berkobar-kobar itu. Neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang paling celaka. Apa kriteria dan ciri orang yang paling celaka itu? Ayat 16-nya menjelaskan alladzi kazzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan Allah, mendustakan akhirat, mendustakan Quran, mendustakan kebenaran, mendustakan Nabi yang Allah utus. Alladzi kazzaba, yaitu orang yang mendustakan apa yang harus dia imani. Ya. Wa tawalla, dan dia juga berpaling dari jalan yang baik dan benar. Berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendustakan dan berpaling. Itulah orang yang paling celaka yang akan dimasukkan ke dalam neraka yang berkobar-kobar. Sebaliknya, ayat 17, wasayujannabuhal atqa, dan Allah akan
menjauhkan dari neraka itu orang-orang yang bertakwa. Wasayujannabuhal atqa, dan Allah akan jauhkan neraka itu dari orang-orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa akan dijauhkan dari ancaman neraka yang berkobar-kobar. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ciri orang yang paling takwa yang akan dijauhkan dari ancaman neraka yang berkobar-kobar itu? Ayat 18 Allah menjelaskannya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya lalu menjadi sucilah dirinya, suci hatinya. Itu ciri orang yang paling bertakwa, yang memberikan hartanya lalu menjadi sucilah dirinya, suci dari ketamaan, suci dari dosa, ya, suci bersih hatinya dari hak-hak orang lain. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu yang memberikan hartanya lalu menjadi sucilah dirinya, bersihlah dirinya dari berbagai kotoran dosa, termasuk juga dari kebakhilan dan kekikiran. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, tidak ada seorang pun di sisinya yang mendapatkan nikmat yang harus dibalas. Ya. Tidak ada seorang pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat, ya, yang harus dibalas. Jadi ketika seseorang memberi, kita tidak berkewajiban untuk membalas pemberian orang lain itu. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali dia memberi kepada orang lain karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Hendaknya ketika kita memberi kepada orang lain, kita niatkan semata-mata untuk mendapatkan ridho dan cinta kepada Allah. Bukan mengharapkan orang lain yang kita beri itu akan memberikan balasan kepada kita. Tidak. Hendaknya kita memberikan tulus ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, karena mengharap ridho Allah yang maha tinggi. Wala saufa yarda, itu ayat yang terakhir. Dan orang yang memberikan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi itu, ketika dia memberi, wala saufa yarda, dan sungguh dia akan senang, dia akan ridho dengan pemberiannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan balasannya yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sifat-sifat orang yang celaka tadi, yang akan dimasukkan ke dalam neraka, kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat tercela itu, dan sifat orang-orang yang paling bertakwa, ya, yang akan dimasukkan ke dalam surganya, kita dimudahkan untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat orang yang paling takwa, yaitu orang yang selalu memberi dan
dia tidak memberi kecuali karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap yang dia lakukan itu kelak dia akan ridho, dia akan senang dengan balasan yang Allah berikan kepadanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal